Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleh Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perlu Ustazah ingatkan kembali kepada anak-anak Ustazah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan sholat duha, tilawah, murojaah, serta membantu orang tua di rumah. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar BAM, Budaya Alam Minangkabau. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas materi tentang sopan santun pada waktu berbicara dan menjawab pertanyaan. Dan untuk hari ini, materi pembelajaran kita adalah sopan santun pada waktu duduk. Soleh-soleha, pernahkah antum dalam kehidupan sehari-hari mendengarkan kata adat? Adat bagi orang Minangkabau artinya adalah peraturan. Kalau hidup tanpa adanya aturan, orang Minangkabau akan menamainya dengan tak beradat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, orang Minangkabau mempunyai aturan atau adat, seperti aturan duduk, berdiri, berbicara, berjalan, makan, minum, bertamu, bahkan menguap dan batuk pun bagi orang Minangkabau harus beradat. Adat yang semacam ini dapat kita sebut dengan adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Baiklah, kali ini Ustazah akan mengajari antum cara duduk di hamparan atau tikar. Dengan berjalannya waktu, banyak hal yang telah berubah di Minangkabau seperti cara makan, duduk, dan lain-lain. Saat ini, hampir di setiap rumah ada kursi, permadani, tikar, dan alat tempat duduk lainnya. Namun, perlu diketahui bahwa semua alat itu di Minangkabau sudah lazim dipakai oleh orang. Tetapi, pada acara-acara tertentu, orang Minang masih sering menggunakan hamparan atau tikar untuk tempat duduk, misalnya di acara malewakan gala, barale, mufakat kaum, kematian, baundi, dan sebagainya. Oleh karena itu, antum harus tahu cara-cara duduk di tikar atau hamparan. Karena cara duduk seseorang akan memperlihatkan budi orang tersebut. Baiklah, Ustazah akan membahas cara duduk laki-laki dan cara duduk perempuan di hamparan atau tikar. Yang pertama, cara duduk laki-laki. Duduk di tikar bagi laki-laki di Minangkabau adalah duduk baselo atau bersila. Duduk seperti inilah yang disebut duduk beradat. Bagi yang ikhwan, pasti bisa melakukan cara duduk baselo itu, yaitu kedua kaki dilipat teratur, lutut tidak boleh ditegakkan, punggung tidak boleh membungkuk karena akan merusak tulang punggung. Jadi waktu duduk baselo kaki dilipat dan punggung lurus sehingga duduk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kalau sudah demikian, pertanda duduk laki-laki sudah memenuhi adat yang berlaku. Namun kalau letih, kaki dapat ditukarkan. Jika yang pertama kaki kanan di atas, dapat dipindahkan kaki kiri yang di atas. Nah, selanjutnya cara duduk perempuan. Perempuan di Minangkabau juga mempunyai cara duduk yang disebut duduk basimpuah atau bersimpuh. Caranya adalah
Lipat kaki kanan dan kaki kiri di bagian samping tubuh. Posisinya, ujung kaki kiri diletakkan ke samping pinggul. Kaki kanan disusun sejajar dengan kaki kiri. Bisa juga dilakukan sebaliknya ya. Tutuplah baik-baik bagian anggota tubuh antum yang mungkin akan menimbulkan rasa malu di saat duduk. Untuk lebih jelasnya, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Dengan posisi duduk seperti ini, perempuan akan tampak seperti wanita yang mulia dan agung. Wanita itu juga akan terlihat sopan dan anggun. Duduk di tikar biasanya sering kita lakukan pada acara menjenguk orang meninggal, menghadiri pesta pernikahan, mengaji, dan sebagainya. Supaya lebih sopan, kita sebagai orang Minangkabau harus duduk pada tempat yang telah ditentukan. Dan kita harus memperhatikan pula yang tidak boleh dilakukan perempuan di saat duduk. Dalam bahasa Minangkabau, yang tidak boleh dilakukan perempuan di saat duduk disebut dengan sumbang dudua. Sumbang dudua menurut adat Minangkabau, bila seorang perempuan tersebut melakukan yang pertama, duduk di tepi jalan tanpa ada yang menemani dan tidak ada keperluan. Jadi anak-anak ustazah yang soleha, jika antum tidak ada keperluan atau menunggu orang yang penting di tepi jalan, antum tidak boleh duduk di tepi jalan karena itu disebut dengan sumbang dudua. Yang kedua, duduk di mana laki-laki banyak duduk dan bermain-main. Nah, bagi yang akhwat, antum tidak boleh duduk di mana laki-laki banyak duduk dan bermain karena laki-laki bukan muhrim kita. Yang ketiga, duduk di atas pintu atau kepala tangga. Nah, kalau antum duduk di pintu, maka akan mengganggu orang yang lewat. Jadi, bagi yang akhwat, antum tidak boleh duduk di pintu. Nah, yang satu ini yaitu duduk menyerupai duduk laki-laki atau baselo. Nah, ini banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya banyak yang akhwat duduk menyerupai laki-laki atau baselo. Nah, untuk kedepannya setelah anak-anak ustazah mengetahui bagaimana cara duduk perempuan yang baik, antum tidak boleh lagi duduk baselo karena ini disebut dengan sumbang dudua. Nah, sekianlah pembelajaran BAM kita pada hari ini. Semoga soleh-soleha ustazah dapat memahami materi yang telah ustazah berikan. Dan semoga soleh-soleha ustazah dapat menerapkan bagaimana duduk beradat atau duduk baradai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.